Laporan dugaan penghinaan presiden yang menyeret nama Roky Gerung terus berjalan setelah laporan ini ditolak di Barreskrim Polri. Kini laporan tersebut diterima dan diproses oleh Polda Metro Jaya. Sementara itu Roky Gerung menanggapi santai berbagai pelaporan terhadap dirinya. Lalu apakah berbagai laporan ini akan mampu menjerat nama Roky Gerung atau pelaporan ini akan menjadi presiden buruk bagi kebebasan berekspresi, apalagi jelang kontestasi politik 2024. Presiden itu tidak paham demokrasi. Karena itu yang mesti direvisi adalah otaknya, itu otak presiden. Saya nggak bilang otak Jokowi, otak presiden. Kenapa? Karena dari awal presiden menganggap oposisi itu tidak diperlukan. Padahal demokrasi intinya adalah oposisi. Lalu orang marah, bahkan PSI, Partai Solidaritas Indonesia, melalui salah seorang ketuanya, minta supaya Pak Jokowi melaporkan saya ke polisi. Hari ini dia bilang begitu. Karena dia anggap saya menghina presiden. Dia juga dungu, dia nggak ngerti bahwa yang saya terangkan sebagai kepala negara, beliau tidak paham demokrasi. Apa buktinya? Karena beliau menganggap bahwa oposisi itu tidak boleh. Ketika presiden itu juga sebagai pejabat publik, itu adalah delik aduan. Delik aduan artinya apa? Ketika itu suatu menjadi delik berlangsung, itu ada tergantung pada yang teradu, merasa terhina atau tidak. Lain kan delik umum. Kalau delik umum itu siapapun bisa melaporkan, diteruskan dan tidaknya itu kalau delik umum itu diteruskan harus, karena menyangkut kepentingan umum. Tapi ini menyangkut pribadi. Nah, oleh karena itu dalam perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi memang klarifikasi atau pernyataan dari Pak Jokowi itu harus sebagai wajib, karena dia yang merasa dihina, merasa dicaci, dan itu yang menjadikan kalau dia merasa dicaci berarti wajib melaporkan. Nah ini yang harus seperti, jadi tidak bisa diwakilkan. Oleh karena itu bukan delik aduan. Tidak ada lembaga presiden yang bisa terhina karena dia tidak punya perasaan. Kalau dia merasa dihina, terhina dia, itu perasaan pribadinya. Kalau itu adalah perasaan pribadi, maka menurut standar abad 21, kita harus pisahkan perasaan personal dengan institusi. Jadi bayangkan, ini barusan presiden kemarin bilang supaya hormati perbedaan pendapat. Sekarang pendukung presiden mau melaporkan saya ke polisi. Ini laporan yang keberapa kalau dari seluruh aktivitas percakapan politik Bung Roky? Laporan yang mungkin keberapa? Ada 12 laporan ada 12 laporan di Barreskrim yang kadang-kadang saya ketemu dengan polisi juga bingung bagaimana mendelikkan itu tuh. Roky Gerung dilaporkan ke Barreskrim Polri atas tudingan menghina Presiden Joko Widodo, Jokowi. Dalam video yang beredar di media sosial, dia mengomentari kunjungan Jokowi ke China membahas ibu kota Nusantara IKN. Ada kata atau kalimat yang menurut relawan Jokowi bernuansa menghina. Apa respons Roky Gerung? Besok saya pasti dipanggil polisi karena kemarin saya mengganggu pikiran Pak Jokowi yang lagi viral sekarang. Bagaimana mungkin saya dituduh menghina Presiden Jokowi? Kata Roky saat mengisi dialog akal sehat bertajuk Etika Politik Mematangkan Demokrasi Indonesia di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat NTB, Senin tanggal 31 Juli tahun 2023 dilansir Detik Bali. Yang boleh terhina hanyalah manusia, karena dia punya martabat. Presiden tidak punya martabat, karena presiden bukan orang. Presiden itu fungsi. Jadi yang saya hina bukan Jokowi, tapi kedudukan dia sebagai presiden yang kita pilih sama-sama, lanjutnya. Presiden, kita pilih setiap 5 tahun, mana ada martabat berganti setiap 5 tahun. Jadi kacau cara berpikir bangsa ini, tidak boleh ada personifikasi pada Presiden Jokowi, tambah Roky Gerung. Sejumlah relawan Jokowi menyambangi Barreskrim Polri hari ini, Senin 31/7. Ketua Barikade 98, Benny Ramdhani, menyebut berdasarkan video yang beredar di media sosial, pernyataan Roky Gerung menghina Jokowi. Presiden kita ini hasil dari proses demokrasi, yang dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia. Presiden kita diakui bahkan disegani oleh presiden-presiden dunia lainnya sehingga apa yang dilakukan Roky Gerung itu menghancurkan, meluluh lantakkan kesabaran kami, kata Benny di Barreskrim. Sementara PDI Perjuangan (PDIP) mengutuk keras pernyataan Roky Gerung. Juga mendesak Roky Gerung meminta maaf atas ucapannya kepada Jokowi.
Kami menilai pernyataan bahwa presiden itu sebagai baji asteris gan yang tolol adalah puncak kerusakan akhlak, degradasi nalar, dan kemandulan akal sehat, kata Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam keterangannya. Jadi bayangkan misalnya teman-teman Ade ini nih. Ade berupaya untuk meyakinkan bahwa presiden itu tidak otoriter. Nah ini pendukung presiden ini baru 2 jam lalu saya mau dilaporin lagi tuh. Hanya karena saya bilang presiden harus merevisi otaknya, bukan ITE. Karena dasarnya kenapa saya bilang begitu? Karena otak presiden tidak paham tentang demokrasi. Apa buktinya? Presiden tetap menganggap oposisi itu nggak penting. Jadi presiden mesti ganti dulu narasinya. Dia mesti minta maaf dulu, bilang bahwa memang saya salah. Saya bilang dulu oposisi tidak penting. Ternyata oposisi penting, karena itu saya minta kritik. Kan itu logikanya. Ya. Kan? Hukum melihat itu. Iya, karena namanya suatu pejabat publik itu sebagai kritikan. Jangankan presiden, RT pun sekarang kalau nggak betul dikritik habis-habisan. Di era sekarang itu RT, lurah, apalagi semualah itu, apalagi presiden. Oleh karena itu memang di sini yang diambil pemerintah dalam politik hukum penanganan seperti itu adalah merupakan delik aduan, dan di KUHP mendatang juga masih dilakukan, yaitu ketika yang bersangkutan melaporkan. Sekarang ada KUHP baru, mengkritik presiden kena delik. Dasarnya apa mengkritik presiden kena delik? Jadi kita mempersonifikasikan presiden seolah dia makhluk moral. Presiden itu bukan makhluk moral, dia makhluk fungsional. Jokowi, SBY adalah makhluk moral. Presiden Jokowi, Presiden SBY bukan makhluk moral. Presiden itu adalah fungsi, institusi. Ngapain hormati institusi? Rocky Gerung menjadi buah bibir setelah dituduh menghina Presiden Joko Widodo dengan sebutan bajingan tolol. Belakangan Rocky mengklarifikasi ucapannya, apalagi setelah sejumlah pihak berusaha melaporkannya ke pihak berwajib. Di tengah panasnya situasi tersebut, video lawas kala Rocky dikeroyok dan ditanya seputar alasannya terkesan anti dengan Jokowi. Namun belak-belakan Rocky mengklaim dirinya bukan anti Jokowi. Malah Rocky mengaku mendukung Jokowi ketika awal bersinar di dunia politik. Di awal mulai namanya muncul, kita beri kesempatan seorang sipil itu masuk di dalam politik, ungkap Rocky, dikutip dari akun Instagram @y9206sots, Jumat tanggal 4 Agustus tahun 2023. Namun Rocky kemudian secara tersirat mengungkit adanya janji kosong yang tidak dipenuhi oleh orang-orang yang sekarang ada di lingkup pemerintahan. Saya bikin perjanjian dengan mereka yang sekarang ada di KSP, istana itu, kalian kita dorong masuk ke dalam kabinet Pak Jokowi di awal, tapi kalian mesti melapor ke kita, ujar Rocky. Kan etikanya begitu, yang kita suruh masuk dia mesti melapor ke kita. Dalam perjalanan dia nggak melapor ke saya dan teman-teman saya yang di luar tuh, sambungnya. Bahkan bukan cuma tidak memenuhi janji mereka untuk melapor, Rocky menuding mereka berusaha mencari perlindungan di dalam pemerintahan. Jadi dari awal kita tahu mental ini mental menunggu amplop. Dikasih amplop, dia diam, tegas Rocky. Padahal mereka sudah berjanji akan membuat kebijakan yang berbasis masyarakat. Lakukan pendekatan sehingga Pak Jokowi dilindungi oleh yang kita sebut sebagai prinsip-prinsip civilian value, tapi dia nggak lakukan itu, tandasnya. Selama hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi, Rocky memang konsisten menjadi pihak oposisi. Kritik tajam dan pedas kerap Rocky sampaikan, hingga belum lama ini dituduh menghina Jokowi karena menyebutnya sebagai bajingan tolol.